Hai, saya Syarif. Selamat datang kembali pada tutorial dasar Unity 2 dimensi. Kali ini, saya akan mendemonstrasikan program Parachute versi 2, di mana kita sebagai pemain dapat menggerakkan objek utama kita yaitu player dari pergerakan posisinya, serta hanya gun atau pistol saja bisa kita gerakan berputar mengikuti arah mouse serta melakukan tembakan. Saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai aset yang dipakai, game object yang ada di hierarki, serta coding dari script yang digunakan pada project ini. Saya akan menjelaskan aset-aset yang ada di project ini terlebih dahulu. Yang pertama, ada folder model yang berisi prefab dari balet alias peluru yang akan muncul saat kita menembak. Prefab di sini adalah objek yang telah dibuat sebelumnya dan disimpan sebagai template atau model yang dapat digunakan kembali di dalam game. Saat dicek pada inspektor, dia sudah memiliki script bullet yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk isi scriptnya akan saya jelaskan nanti. Kemudian ada folder scene, di mana isi folder scene ini hanya ada satu, yaitu scene yang saat ini sedang ditampilkan. Yang terakhir, ada folder script yang berisi script-script yang digunakan pada project ini, yaitu script player dan script untuk bullet yang kita lihat sebelumnya pada folder model. Setelah aset, kita lanjut ke hierarki. Pada hierarki ada main kamera yang akan menampilkan posisi objek-objek akan ditampilkan pada layar. Saat ini dia masih default alias belum saya rubah sama sekali, sehingga posisi kamera akan tetap diam di tempat. Kemudian ada player. Ini adalah objek group yang terdiri dari beberapa objek. Saat kita expand, maka akan muncul the person playing atau karakter utama kita, yaitu pada bagian bulat, dan gun, yaitu objek kapsul ini. Gun ini berperan sebagai pistol atau posisi peluru dilepaskan atau meluncur nantinya. Pada gun ini juga ada objek lain yaitu firing point yang berbentuk bulat merah ini. Ini mengatur posisi akurat di mana peluru yang nantinya akan dilepaskan. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan komponen-komponen yang diperlukan oleh player serta apa saja yang perlu dirubah pada bagian inspektor dari objek yang berada di hierarki ini. Kita mulai dari player. Dikarenakan dia adalah parent dari grup, maka seluruh objek-objek yang berada di dalamnya atau kita sebut child akan ikut terpengaruh oleh komponen-komponen yang ada di player. Komponen yang ada di player adalah rigid body 2D dan circle collider 2D. Pada rigid body 2D, saya mengubah gravity scale-nya menjadi 0 agar dia tidak memiliki efek gravitasi. Selain gravity scale, sisanya dan juga pada circle collider memiliki pengaturan yang masih default alias tidak ada perubahan. Selain itu, di sini juga terdapat script player yang value pada beberapa variabel seperti speed, bullet prefab, dan firing point sudah ditentukan oleh saya sebelumnya. Selain player sebagai parent dari game object, masihlah default atau tidak ditambahkan komponen-komponen lain dan juga tidak ada perubahan pada bagian inspektor ini, kecuali ukuran dan posisi yang sudah saya atur sebelumnya. Kemudian, saya akan menunjukkan isi script player serta penjelasannya. Mulai dari serialize field private float speed sama dengan 5F, variabel ini menentukan kecepatan pergerakan dari pemain. Kemudian, serialize field private game object bullet prefab. Variabel ini menyimpan prefab peluru yang akan ditembakkan oleh pemain. Lalu, ada serialize private transform firing point. Variabel ini menentukan titik dari mana peluru akan ditembakkan. Selain itu, ada juga private rigid body RB. Variabel ini menyimpan referensi ke komponen rigid body dari objek pemain. Berikutnya, ada private float MX dan private float MY.
Variabel ini menyimpan input dari sumbu horizontal mx dan vertikal yaitu my. Ada juga private vector 2 mouse pose. Variabel ini menyimpan posisi mouse dalam koordinat 2 dimensi. Nah, berikutnya ada 4 metode yang digunakan, mulai dari void start, void update, private void fixed update, yang terakhir private void shoot. Mulai dari start, ini berfungsi untuk mengambil komponen rigid body 2D dari objek pemain dan menyimpannya dalam variabel RB. Metode ini dipanggil saat scene baru dimulai atau dijalankan. Kemudian pada metode update berfungsi sebagai mendapatkan input dari sumbu horizontal dan vertikal, mengkonversi posisi mouse ke koordinat dunia, mengatur posisi objek pemain berdasarkan posisi mouse, dan menembakkan peluru jika tombol mouse ditekan. Metode ini dipanggil setiap frame atau setiap saat. Kemudian pada metode berikutnya yaitu fixed update berfungsi untuk mengatur kecepatan objek pemain berdasarkan input horizontal dan vertikal dan memperbarui pergerakan objek dengan menggunakan komponen rigid body 2D. Metode ini dipanggil dengan frekuensi tertentu dan bergantung pada frame rate. Yang terakhir ada metode shoot, di mana metode ini akan membuat instance atau duplikat dari prefab peluru pada titik tembakan yang telah ditentukan. Kemudian pada script berikutnya yaitu bullet, kodenya adalah sebagai berikut. Range 1,10 ini menentukan bahwa nilai speed bisa diatur antara 1 hingga 10 di dalam editor Unity nantinya. Kemudian serialize field ini adalah variabel untuk menentukan kecepatan gerakan objek peluru kita. Setelah itu, metode void start dipanggil saat scene baru ini dimulai atau dijalankan. Namun dalam script ini, metode start tidak diimplementasikan alias kosong. Yang terakhir ada private void fixed update. Metode ini dipanggil dengan frekuensi tertentu dan bergantung pada frame rate. Di dalamnya, posisi objek diperbarui atau bergerak dengan menambahkan vektor transform up yang mengarah ke atas, dikalikan dengan kecepatan dan waktu untuk membuat gerakan yang konsisten di berbagai arah menggunakan time.delta time. Sehingga apabila disingkat, metode ini menggerakkan objek lurus dengan kecepatan yang telah ditentukan. Kemudian, yang terakhir, saya akan mendemonstrasikan hasil dari program ini. Saya mulai dari pergerakan kepala pistol dengan cara menggerakkan kursor kita seperti ini. Kemudian pergerakan secara horizontal dan vertikal. Lalu, saya akan menembakkannya dengan klik kiri pada mouse seperti berikut. Baik, saya sudahi dulu. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga beruntung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.